Tapi kan gini Kang, kita nggak tahu ya yang dirasakan Bang Arur Cilincing ini apa gitu. Ya siapa tahu Ya, ketika dia sakit hati gitu ya, patah hati, terus sakit, ngedrop, ya. lalu pingsan, ujung-ujungnya Nah, sakit jiwa kan nggak tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di meja redaksi dan kali ini kita masih setia untuk menjawab persoalan-persoalan penting nih dari netizen tentang puasa. Nah, kali ini ada pertanyaan dari Arur Cilincing. Pertanyaannya adalah, katanya kalau puasa terus sakit itu boleh membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau sakitnya sakit hati, patah hati, diputusin pacar mungkin Ya, ini ya, ya, ya. Bang Arur ini ya. Gimana tuh, boleh nggak membatalkan puasa atau tidak puasa gara-gara sakit hati? Ya memang seperti yang kita ketahui ya, bahwa orang yang sakit itu memang boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan kalau dia udah puasa misalkan kemudian jam 1 siang dia tiba-tiba sakit, itu memang secara syariat, cara hukumnya itu boleh untuk membatalkan puasa. Tetapi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang berhubungan dengan fisik. Jadi bukan sakit hati. Sakit rohani ini ya. Sakit jiwa. Atau ada lagi sakit yang bukan fisik tapi itu juga boleh nggak puasa. Sakit ini apa namanya? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Gila. Maksudnya gila. Jadi kalau tiba-tiba dia sore gila, nah itu boleh nggak berpuasa. Nah, atau dia sakit fisik. Jadi harus sakit fisik yang boleh untuk puasanya itu dibatalkan. Kenapa harus fisik? Karena kalau tetap berpuasa nanti itu bisa merusak kepada dirinya sendiri. Karena di dalam agama itu kan kita tidak boleh membahayakan orang lain dan juga nggak boleh membahayakan diri sendiri gitu. Makanya agama itu sudah bikin pagarnya. Jadi seluruh aktivitas ibadah itu diberikan masing-masing keringanan bagi orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan termasuk dalam hal ini orang yang sakit itu diberi keringanan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang normal. Jadi kalau puasa itu boleh untuk tidak puasa atau membatalkan puasanya. Kalau sholat misalkan nggak sanggup berdiri itu bisa duduk, nggak sanggup duduk bisa berbaring dan seterusnya seperti itu. Tapi kan gini Kang, kita nggak tahu ya yang dirasakan Bang Arur Cilincing ini apa gitu. Ya siapa tahu ketika dia sakit hati gitu ya, patah hati, terus sakit, ngedrop, lalu pingsan, ujung-ujungnya sakit jiwa kan nggak tahu gitu ya. Ya kalau memang sakit hati itu berdampak pada fisik, misalkan dia sakit hati awalnya karena diputusin pacarnya, terus tiba-tiba emahnya kambuh, hampir muntah-muntah dan hampir pingsan, dan memang solusinya kata dokter kamu harus makan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu dibolehkan juga seperti itu. Tapi kalau cuman sebatas sakit hati, nggak fisiknya masih segar dan seterusnya, itu ya tidak boleh untuk membatalkan puasa. Jadi kalau bagi Arur Cilincing mungkin perlu prakondisi dulu. Jadi kalau mau diputusin pacarnya bilang ke pacarnya, kalau mau putusin ya nanti habis lebaran gitu. Itu bisa pakai hadis itu. Kalau ini apa? Kalau mau ada orang yang ngajak berantem, bilang kepada orang itu, ini soim gitu. Jadi gitu, bilang ke pacarnya kalau saya lagi puasa. Khawatirnya nanti dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apalagi kalau hal-hal yang dilakukan itu sampai membahayakan dirinya sendiri. Gantung diri gitu ya. Itu bukan lagi membahayakan karena sakit, itu udah meninggal itu. Ya kita juga nggak tahu nih yang dirasakan Bang Arur Cilincing ini apa. Terus siapa tahu kan karena mungkin diputusin sama pacarnya, atau mungkin di ghosting di ghosting sehingga dia itu mau melanjutkan puasanya itu udah nggak kebayang gitu. Apakah saya sampai nggak, umur saya sampai buka gitu. Jangan-jangan umur saya nggak sampai nih sampai buka nih. Ya, tapi ada nggak Kang solusi buat orang-orang yang sakit hati gitu di tengah puasa, awalnya sahur masih diingetin, ayo
Bang Arur cilincing sahur dulu gitu. Di pertengahan puasa asar-asar diputusin kan kasihan gitu. Nanti karena saking frustasinya kemudian dia batalin puasa kan kasihan juga, rugi gitu. Jadi dianggap Solusinya semuanya gimana? itu titipan aja. Jadi jangan dianggap itu sebagai milik kita. Jadi semuanya dianggap sebagai titipan. Jadi kalau itu dianggap sebagai titipan, kalaupun hilang ya namanya titipan kan gimana? Iya. Ya asal yang penting pas hilang nggak dimintain denda aja. Jadi kayak tukang parkir aja, walaupun banyak mobil ya kan dia ngerasa mobil itu bukan punya dia, tapi punya orang lain. Iya. Jadi kalaupun diambil, ya dia nggak kecewa apa-apa gitu. Iya. Atau gini justru Bang Arur cilincing, kalau memang di tengah puasa gitu ya terus diputusin pacar, justru itulah salah satu ujian puasa yang sebenar-benarnya gitu. Sabar dan tunggu sampai buka puasa. Gitu ya Bang Arur, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan teman-teman yang lain yang ingin bertanya di meja redaksi dan pengen dibacakan pertanyaannya, silakan kirim di DM Instagram islami.co dan Twitter islami.co, atau bisa juga di Twitter dengan hashtag Tanya Islami. Demikian, sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan netizen yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.